Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya berada di rumah Bapak Sakur yang beralamatkan di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Hari ini saya akan mereview beberapa bonsai dan bakalan bonsai yang dimiliki oleh Bapak Sakur. Assalamualaikum Pak Sakur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Pak Sakur adalah seorang pengurus dari PBBI Cabang Nganjuk. Beliau sudah bergelut di dunia perbonsaian dari tahun berapa Pak Sakur? Dari tahun 95 Mas. Dari tahun 95, sekarang tahun 2000, sudah 15 tahunan ya Pak Sakur ya. 25 tahun. Sekitar 25 tahun. Sebelum saya mereview beberapa bonsai milik Pak Sakur, tanya-tanya dulu boleh Pak Sakur nggih? Iya, monggo. Nggih. Keluh kesah suka duka dalam merawat bonsai itu apa saja Pak Sakur? Kalau kesah dan suka duka itu dalam bonsai itu ya banyak Mas. Dari awal itu kalau waktu dulu itu masih dalam mencari bahan di hutan itu ya sangat susah, memang membutuhkan tenaga yang besar. Kan dulu waktu awal-awal saya mencari bonsai itu tidak seperti sekarang. Sekarang kan banyak sekali teman-teman bonsai atau banyak media, melihat contoh-contoh di media kan sudah banyak sekarang. Dulu itu belum ada, jadi belajar ya hanya mungkin lewat Otodidak ya Pak Sakur? iya, jadi ya hanya melihat-lihat di gambar-gambar itu aja, tidak seperti sekarang. Ya kalau sekarang kan mudah untuk belajar bonsai, itu mudah. Kalau dulu masih susah Mas. Kalau sukanya Pak Sakur? Kalau sukanya ya kalau kita menanam dari pohon dari hutan itu bisa tumbuh, bisa hidup, itu udah suka sekali, sudah seneng. Dan Ada sesuatu hal yang lebih gitu nggih Pak Sakur? iya, punya rasa kepuasan tersendirilah. Kalau sudah tanaman kita tanam dari awal bisa hidup, terus kita pelihara, kita siram setiap hari, bisa tumbuh dengan baik, itu senang sekali Mas. Berarti dulu juga pernah pohonnya mati seperti itu, pernah ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Mungkin kalau dihitung ada puluhan atau mungkin ratusan gitu. Ya ratusan mungkin Mas. Ratusan ya. Ratusan. Kan waktu awal-awal itu kan belum begitu tahu ya cara-caranya kita menanam itu bagaimana supaya bisa cepat tumbuh, atau cara-caranya untuk supaya ini pohon ini bisa hidup tuh gimana, kan kita belum tahu. Akhirnya dari pengalaman berjalannya waktu, akhirnya sedikit-sedikit kita agak paham caranya menanam. Jadi ya mulai dari situlah Berarti anu ya, ada kehidupan. untuk jenis tanaman tertentu cara penanaman perawatan juga beda. Beda-beda Mas, ya beda-beda. Melihat karakternya pohon itu juga beda-beda. Boleh untuk melihat ataupun mengenalkan beberapa YouTubers yang pemula. Monggo. Untuk mengetahui ini jenisnya apa, seperti itu Pak Sakur. Ya, mari silakan. Kalau yang dari terdekat ini Pak Sakur,
Ini jenisnya apa ini? Ini bibitan santigi. Santigi. Ini dari saya budidaya sendiri Mas. Ini dari saya nyungkup dari awal itu dari pucuk hanya segini. Ini lalu saya sungkup seperti ini. Ya. Ini contohnya. Nah ini satu wadah ini saya isi 10. Ini kadang juga ada yang mati seperti ini. Oh, tapi kalau kadang, yang hitam-hitam itu kemungkinan mati. iya, ini sudah layu kan. Nah, ini masih ada, tapi lebih banyak yang masih segar. Ini berarti bisa hidup. Itu umur berapa hari atau berapa minggu? Ini kalau kita nyungkup ini selama 1 bulan Mas. Jadi 1 bulan tidak usah dibuka, tetap aja dibungkus seperti ini. Nanti kalau sudah 1 bulan baru dibuka. Insya Allah dia sudah keluar akarnya. Dia sudah tumbuh 1 bulan. 1 bulan. Iya. Setelah 1 bulan baru dipindah gitu. Ya nanti dipindah ke polybag satu persatu. Jadi untuk mempercepat kebesaran pohonnya nantinya. Seperti ini kisaran sebesar gini, waktunya sekitar 1 tahun Mas ini. Itu sudah 1 tahunan 1 ya, Pak? tahun. Nanti ada yang sekitar 6 bulan, 7 bulan juga ada. Itu yang bibitan yang sudah asalnya dari sungkup ini, yang sudah berusia 6 bulan, 7 bulan ada nanti di sana. Kalau untuk santigi ini media tanamnya yang dipakai apa saja ini, Pak? Kalau saya, ini kan kalau di daerah-daerah lain biasanya santigi ini kan dia menggunakan biasanya pasir Malang ya. Pasir Malang. Hanya pasir Malang aja. Tapi kalau di tempat saya yang saya sungkup ini, saya hanya menggunakan kompos atau pupuk kandang itu Ya. dengan sekam yang sudah lama. Hanya itu Mas. Sekamnya sekam bakar itu atau sekam Bukan biasa? sekam biasa yang sudah lama, yang sudah istilahnya yang sudah lama. Oh, sudah jadi membusuk gitu sudah lah. membusuk. Ya, hanya itu saja. Kalau ini santiginya ini jenis santigi apa ini Pak Sagor ini? Kalau ini jenisnya jenis santigi. Kalau orang bilang katanya jenis karang Mas. Oh, yang karang. Mm-mm. Kalau yang jenis karang itu katanya agak susah untuk dibudidayakan di daerah Nganjuk, itu benar atau salah Pak Sagor? Kalau itu ya tergantung yang budidaya Mas. Kalau masalah susah atau tidak itu Kak tergantung yang budidaya, karena kan kita belajar ya. Kita belajar tuh gimana caranya kita menanam itu supaya tumbuh itu gimana, kan harus kita pelajari karakter terus cara-caranya itu kita gali terus bagaimana supaya santigi itu kita tanam bisa hidup itu gimana. Jadi kita menggali cara-cara atau teknik-teknik supaya kita bisa, misalnya seperti ini kan membutuhkan teknik juga. Awal-awalnya saya membuat seperti ini dengan media kompos, terus sekam tadi. Kalau untuk sungkup ini tidak menggunakan kompos sama sekam tadi. Kalau untuk sungkup ini medianya khusus pasir kali, atau istilahnya kalau di daerah sini orang bilang wadek. Wadek Ya, wadek kalau di sini. Ini menggunakan media itu kalau sungkup ini selama 1 bulan. Setelah dia hidup, lalu kita pindahkan ke polybag. Nah, baru itu di polybag itu medianya kita kasih sekam bakar, sekam yang sudah membusuk itu sama kompos. Kayak yang di sana itu Pak Sagor. Nah, ya itu. Kayak di sana itu. Ya sama yang di situ itu usia 6 bulan sampai 7 bulan. Berarti untuk kadang ada penjelasan kalau santigi karang itu susah dibudidayakan, itu sebenarnya bukan masalah susah atau tidaknya ya. Itu masalahnya adalah masalah ketekunan dan waktu. Iya, benar. Kita beralih ke jenis pohon yang lain Pak Sagor. Mari. Kalau yang ini Pak Sagor, ini jenisnya apa ini namanya pohonnya? Ini namanya jeruk kingkit. Jeruk kingkit. Jeruk kingkit.
Kalau jeruk kingkit ini lama mas, ini sekitar segini dulu saya nanam sekitar udah 5 tahunan dari biji ini. Kalau jeruk itu prosesnya lama ya Pak Cakur? Lama, tumbuhnya itu pembesarannya itu lambat sekali. Ini aja kelihatannya juga tidak begitu sehat karena daunnya agak kuning-kuning. Kalau seperti ini pengaruhnya biasanya kenapa ini? Apakah karena medianya Mungkin atau media mas. Nah, kalau ini kelihatannya tidak subur, ini berarti medianya yang kurang pas. Itu perlu kita cari lagi media apa yang cocok untuk tanaman seperti ini. Karakter jeruk kingkit itu medianya apa, itu masih kita gali lagi. Jadi untuk para pemula, untuk Pak Cakur saja yang sudah 25 tahun bergelut dengan pohon yang bisa dibonsai, masih terus belajar. Jadi untuk para pemula jangan patah semangat kalau nanti mungkin pohonnya di rumah mati atau dan lain sebagainya, karena semua itu butuh proses pembelajaran waktu yang cukup lama. Jadi ini yang bibit-bibit kecil-kecil ini apa Cakur? Ya itu ya jeruk kingkit mas. Oh, jeruk kingkit. Ini dari biji itu. Dari biji. Oh, dari biji yang seperti ini belum ada nggih bijinya? Ini belum buah. Belum buah. Ini belum buah. Terus dibudidayakan oleh Pak Cakur. Iya. Karena sekarang cari di alam itu susah, jadi sebisa mungkin untuk para pebonsai diusahakan untuk budidaya sendiri, jangan bergantung dengan alam. Kita ke sana Pak Cakur. Di sini banyak sekali bibitan santiki. Jadi nanti jika teman-teman membutuhkan, nanti bisa menghubungi Pak Cakur. Nanti nomornya akan saya sematkan di video ini. Nanti bisa menghubungi sendiri terkait harganya berapa. Nanti bisa kirim-kirim. Pak Cakur ini sudah sering kali kirim luar daerah, luar pulau, dan dijamin amanah. Kalau yang ini jenisnya apa Pak Cakur? Kalau yang ini Kawista batu namanya. Kawista ya, Kawista Ya, kalau batu, ya. ini teman-teman, karakter pohonnya sudah terlihat. Ini cukup bagus. Ini usianya sekitar 15 tahun mas. 15 tahun. Iya, dari biji. Dari biji. Nah, teman-teman, 15 tahun ini. Jadi kalau melihat bonsai itu jangan kaget dengan harganya yang cukup fantastis, karena semua itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Bisa dilihat ini perbandingan, ini dari telunjuk saya. Nah, ini pohon segini ini membutuhkan waktu 15 tahun. Ini sudah pernah ikut kontes atau belum Pak Cakur? Udah pernah, ini udah pernah kontes 2 kali mas, di Kediri dan di Jombang. Di Kediri dan di Jombang. Untuk bendera yang didapatkan? Ini kalau di Kediri waktu itu masih dapat hijau, lalu di Jombang sudah dapat merah. Ya. Di kelas regional mas. Kelas regional. Ini bisa dilihat teman-teman, sangat kokoh. Kawista batu di atas batu ya. Kita bergeser ke sebelahnya Pak Cakur. Ini ada masih bahan mas, belum jadi, ini masih proses. Ini ada jenis kimeng ini.
Ini kalau dari dunia perpustakaan ini untuk modelnya atau nanti ini dibentuk seperti apa ini Pak Sakur? Ini kan kalau di dalam bonsai ini ke Yang ini Pak Sakur, ya bonsai gemeng ini dia kok batangnya banyak ini. Kalau di bonsai ini jenisnya ini apa ini? ini konsepnya konsep surrealis Mas. Konsepnya surrealis Ya, ya. dalam konsep surrealis itu tiap-tiap ini namanya pohon sendiri-sendiri. Nanti tiap-tiap pohon ini mempunyai mahkota sendiri-sendiri. Jadi kita konsep surrealis. Surrealis. Ya. Berarti di dunia bonsai itu ada beberapa konsep. Kalau yang di atas tadi masuknya itu formal ya Pak Sakur ya? Ya, itu formal Ya, bisa. ini surrealis ya. Nanti ada juga yang ekspresionis, nanti kita lihat. Kalau yang kimeng ini sudah berapa tahun ini? Ini dulu saya nanam ini sekitar 5 tahun Mas. 5 tahun. Iya. 5 tahun itu dari Kecil Mas, Dari dari kecil? segini, dari 1 jempol tangan. 1 jempol. Iya. Berarti ini cukup cepat pertumbuhannya untuk Iya. jenis kimeng ini, Pak. Kalau medianya ini apa Pak Sabar? Kalau medianya Yang kimeng. biasa medianya standar bonsai itu hanya tanah, kompos, nanti dikasih sekam juga bisa. Tanahnya ya persis seperti tadi teman-teman, dari tanah wadek atau tanah kali itu. Nah, kita ke sebelahnya, ini ada santiki juga. Ini apakah sama dengan jenis tadi atau beda ini Pak Sabar? Ini jenis karang tapi sini dari Madura Mas. Itu tadi beli dari teman ini. Oh. Dari Madura. Ini dari beli dongkelan dari Madura, tapi untuk jenisnya ini tadi sama ya, yang dibudidayakan oleh Pak Sakur. Ini cabai teman-teman, ini bisa dibonsai juga ini. Nah, ini ada yang beda, ini ada ya duri-durinya ini. Ini namanya apa ini Pak Sakur kalau di Ini daerah namanya ini? pohon sisir. Kalau di daerah Nganjuk, Kediri ini namanya sisir teman-teman. Mungkin kalau di daerah teman-teman ini menyebutnya beda, silahkan komentar, nanti kita bisa bertukar. Mungkin namanya di daerah lain itu beda. Kalau jenis sisir ini apakah mudah ditemukan di sini Pak Sakur? Di daerah Nganjuk itu masih banyak Mas. Sisir itu masih banyak. Tapi ya sekarang ya masih yang di daerah-daerah tertentu. Kalau mungkin di daerah Nganjuk sebelah utara itu masih ada, masih banyak. Tapi kalau di daerah sini, di tempat saya ini kan di lereng Gunung Wilis, ini sudah agak susah. Agak susah ya. Soalnya di sini tuh banyak pemula dan banyak pemburunya Mas sekarang. Banyak pendongkel, banyak pemula. Ya, Terus banyak pemula. kadang-kadang pendongkel pemula itu mencarinya itu ngawur Pak Sakur ya. Ya, asal dapat aja. Jadi tidak dipilih yang prospek, yang bagus, nanti dibawa ke rumah juga hidup. Jadi kadang-kadang itu pemula itu kelemahannya itu mendongkel bagus tapi tidak dirawat. Nah, jadi di alam nanti juga akan habis. Kalau seperti ini Mas, ini konsepnya menjadi konsep ekspresionis. Soalnya ya. apa? Soalnya ini ada batang tersendiri, ini bukan cabang. Soalnya ini kan ada akar yang langsung ke arah batang. Ini menjadi dua pohon kan. Ya. Nah, ini masuknya bukan natural, bukan formal. Atau bukan formal. Ini masuknya ke ekspresionis. Jadi ini berbatang dua namanya. Ya. Jadi teman-teman, bedanya natural dengan ekspresionis itu seperti itu. Sekilas ini nampak seperti formal, natural, ya. Seperti natural. Tetapi ini karena berbatang dua, jadi dia kategorinya masuk di ekspresionis.
Ini sudah hampir jadi teman-teman. Ini tinggal sudah sampai anak ranting, titik ranting nih Pak Sakur ya. Belum, baru anak ranting ini Mas. Baru anak ranting Iya. ya. Ini masih menunggu lagi. Nanti kalau nanti mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi ini saya video lagi sudah pangkling Pak Sakur. Tergantung. Nanti pot ini juga tergantung yang punya seleranya. Bisa dikasih pot yang panjang opal juga bisa ini. Ini kan segi 4. Segi 4. Dikasih yang opal itu ya malah lebih bagus lagi. Untuk pot, untuk aksesoris batu itu tergantung selera Dan keserasiannya. serasiannya nanti lebih bagus dikasih atau tidak, hanya sebatas itu saja. Oh ini ada jenis kimeng istimewa ini. Ini saya program sekitar 4 tahun Mas. 4 tahun. Ya. Ini dulunya gabungan, hanya kecil-kecil, hanya 1 jemari, sekitar 4 tahun. Digabung Pak Sakur? Iya, ini. gabungan ini. Jadi nanti kita lihat cara penggabungannya seperti apa. Ini sudah jadi tidak tahu ini tadinya ini dari seperti apa. Nah, nanti kita lihat di lahan. Kalau ini menunggu jadi, ini masih berapa tahun lagi ini Pak Sakur perkiraan? Ini perkiraan masih 3 tahun lagi Mas. Ini baru cabang, anak cabang baru, rantingnya baru ada. Nanti kan masih memerlukan anak cabang, ranting, dan anak ranting sampai cucu ranting itu masih lama. Sekitar 3 tahun, mungkin 3 tahun sudah jadi ini. Sekitar 3 tahunan lagi. Ya. Jadi seorang pembonsai itu dia harus banyak waktunya, banyak waktu menunggunya maksudnya. Kalau ini bisa dilakukan setiap pagi hari atau sore hari, tetapi proses waktu lamanya itu menunggu sampai jadi. Jadi jangan jenuh, jangan patah semangat seperti itu teman-teman. Di belakang Pak Sakur ini apa Pak Sakur? Ini ada sancang Mas. Oh namanya. sancang. Ya, Ini sancang. tadi yang kecil-kecil tadi Pak Sakur. Iya, ini yang sancang parigata Mas. Beda lagi Nah, ini. beda, ini yang parigata, daunnya kan ada putih-putih seperti ini yang parigata. Parigata. Ini masih saya ground untuk membuat pembentukan batang dan cabang, nantinya juga sampai ranting, sampai sub ranting nanti. Mas di ground kan lebih cepat Mas. Lebih cepat. Kalau misalkan langsung di pot itu juga nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa kan, tapi dia tumbuhnya lama. Jadi jadinya juga lama, membutuhkan waktu yang sangat lama Mas. Kalau di ground itu untuk menyingkat waktu supaya cepat besar. Ini sebaiknya kalau pembonsai yang masih pemula atau sebaiknya ngeground aja dulu supaya cepat besar. Kalau langsung ditaruh di pot biasanya sangat lama Mas itu pertumbuhannya. Ya. Ini banyak sekali ini. Ini juga jenisnya serut. Ini banyak serut. Ini lo kayak di depan rumah tadi. Ini sudah di atas pot. Jadi kalau yang di depan rumah tadi, lo tadi berani di luar itu Kalau sudah sehat Mas. kalau sudah sehat. Ya, nanti kalau sudah tumbuh daunnya lebat terus sudah sehat baru kita panaskan di tempat yang panasnya los gitu. Jadi setiap pohon itu tekniknya berbeda-beda. Iya. Ini kita kedatangan tamu juga ini, Mas Agung
Ini raja bibit, raja pulai dari Nganjuk ini. Mas ambil kartu Mas ya. Ini banyak teman-teman penggemar bonsai yang mampir ke rumahnya Pak Sakur ini. Kita memang sering belajar bersama. Nih, Mas siapa ini? Sisa. Mas Isa. Yuda. Mas Yuda. Ini Mas Rio. Mas Rio. Ini Mas Rio ini selain penggemar bonsai juga juragan kelinci teman-teman. Oh ya, kotorannya kan bagus untuk bonsai. Iya. Bukan bonsai harus ternak kelinci sendiri. Harus, ya. Biar nggak beli. Ya. Itu wajib itu. Ini sambil kita belajar gorengannya ini dimakan ini.
kita akan melihat lahannya Pak Sakur yang ada di samping rumah. Ini juga masih banyak. Kakas mas. Kita lihat dulu di lahannya. Nanti kalau ada waktu kita review yang sebelah sini. Di belakang rumah juga ada. Monggo Mbah. Bisa lihat teman-teman, banyak sekali ini. Kita nanti tanya-tanya dari yang paling ujung sebelah sana. Nih, ada yang lagi ngadem. Kalau untuk luas lahannya ini berapa ini Mas Sakur, luas lahan? Luasnya sekitar 84 ru mas. Kalau di sini kan ru, kalau meterannya berapa itu tinggal ngalikan. Kalau perunya biasanya 4 meter persegi, kurang berapa, kurang 25 biasanya. Nah, dikalikan itu ada 80 ru. Sangat luas sekali tanami bonsai ini. Ini yang baru 2 tahun setengah mas ini. Ini ada program gabungan untuk jenis ficus kimeng. Usianya sudah 2 tahun setengah. Ini kelihatan sudah menyatu ini, sebagian ini. Ini menyatu, ini menyatu. Terus nanti kalau yang ini ada masih bolong-bolong ini nanti ya disulam mas, nanti ya ditanami lagi yang kecil-kecil, misalnya dicangkokkan yang kecil seperti ini dan keluar akarnya nanti ditanam lagi di sela-selanya yang masih lubang-lubang ini. Nanti disulam
Iya, disulam disulam. lagi. Untuk yang masih ini ada lubang-lubangnya, nanti beberapa tahun nanti akan nutup, Iya. akan menyatu ini. Ini yang sudah usia 2,5 tahun ini. Kalau yang baru ada Pak Sabar, yang baru. Yang baru sekitar 4 bulan Mas, ada nanti di sebelah sana. Oh, ya. Nanti ada. Yang usia 4 bulan. Ini nanti masuknya ini ukurannya ini extra large ya Pak Sabar. Iya, Kalau di kontes itu maksudnya ini nanti jadinya ini hampir 1 drum itu mungkin ya, kalau di lingkar batang bawahnya ini nanti. Iya, potnya 1 meter Mas biasanya. Potnya 1 meteran ini. Ya, nanti kalau jadi nanti ekstrim ini. Nanti kalau jadi terus tinggal tanya nanti harganya berapa gitu. Ini sangat banyak sekali ini yang masih di ground, masih di tanah. Selain ditanami pohon bonsai juga ditanami pohon pulai ini. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu pohon pulai ini seperti ini. Nah, ini daunnya. Ngoten niku Pak Sabar sing enggal ngoten niku sing baru. Ya, ini yang baru. Ya. Belum di Ini bentuk. ini yang baru ditanam. Belum dibentuk. Ini dari cangkokan nih, ini baru umur sekitar 4 bulanan Pak Sabar. Ya. Nah, seperti ini. Nah. Ini nanti dibentuk, nanti cabang-cabang yang tidak terpakai nanti dicangkok dulu juga Pak Sabar Ya, ya. dicangkok ya. Nah, jadi di sini tidak ada cabang yang tidak terpakai, semuanya pasti akan bermanfaat. Nah, nanti dibuat sebagai bibit lagi. Nah, nanti di sebelahnya laku ditanami lagi, jadi secara berkelanjutan ini. Nah, ini ada ini daunnya beda ini dari yang kimong tadi. Ini namanya apa Pak Sabar ini? Namanya spreh Mas. Iprek itu atau spreh. Ini jenisnya dari ficus juga, tapi penamaannya beda. Ini namanya jenis ficus iprek atau spreh ini. Daunnya beda, agak lebar ini. Kalau ini daun lebar seperti ini nanti apa cocok buat bonsai Pak Sabar? Nanti kan kalau sudah jadi bonsai kan kalau ditanam di pot dia menjadi kecil. Oh gitu. Atau juga bisa kalau yang jenis ini biasanya kalau sudah hampir jadi, sudah ada cabang-cabangnya, biasanya diganti sama disambung sama pohon elegan Mas biasanya. Oh, disambung nanti Juga bisa. Kalau dengan mau yang elegan. orsinil, mau yang asli juga ini juga bisa. Nanti ditaruh di pot kan daunnya kecil sendiri kalau sudah makanannya terbatas di dalam pot. Jadi nanti kalau sudah di pot karena makanannya sedikit terus dipotong, sering dipotong, nanti juga akan mengecil sendiri. Di sini banyak sekali bakalan bonsai sampai sana teman-teman, lahannya ini Hokianti. Jadi di sini kebanyakan ini bibit
bibitnya bibit sendiri Pak Zakor ya. Iya, itu sendiri, Mas. Nah ini teman-teman, ini sudah ground. Ini break yang juga. sama yang di dalam pule itu tadi sekitar 4 bulan. Ini sekitar 4 bulan juga. Ya 4 bulan sudah kita bentuk membuat batangnya. Nanti kalau cabang-cabang ini tinggal menyesuaikan, nanti bisa kita gabungkan dari titik tumbuh tunas-tunas yang muda ini, kita buat cabang kemana itu tinggal nanti. Kalau sudah ini, yang penting kan batangnya ini sudah meliuk dulu. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, usia 4 bulan ini sudah terlihat menyatu ini. Nah ini ada yang sudah, nah, tapi menyatunya belum sempurna. Dari cangkok Mas. Dari cangkok semua. Ya penanamannya sekitar 15 batang. 15 batang ditanam, terus ini dibentuk sekalian Pak Zakor. Ya, ya dulunya tidak dibentuk, tinggal asal tumbuh aja seperti yang di dalam pule tadi. Dibiarkan dulu hidup. Kalau sudah hidup 4 bulan, baru ini kita proses pembentukan cabang seperti ini, batang seperti ini. Tadinya juga lurus-lurus. Jadi lurus-lurus gitu ya. Terus kita pakai tali ini, kita tarik, kita ikat, lalu kita bentuk seperti ini. Ini tujuannya kalau kita tali kan dia cepat untuk merekat, jadi penempelannya antara cabang batang satu dan satunya itu lebih cepat. Kalau ini ada daun-daunnya ini juga ikut ditali, ini apakah nggak pengaruh Pak Zakor? Sebenarnya ini juga yang benar itu sebenarnya daunnya ini dibuangi lalu baru diikat, karena waktunya lama membuang daunnya ini langsung aja saya, tapi nanti ini kering gini dia akan rontok sendirinya. Akan rontok nanti ya, akan juga. rontok ya. Biasanya nanti kalau terbungkus itu keluar akar juga Pak. Iya, iya. Jadi nanti juga akar akan membantu untuk proses melekatnya antara batang satu Ini dengan kan lainnya. ada yang sudah tumbuh akar-akar ini. Nah, Nah, ini nanti juga ikut membantu untuk membuat ini pohon menjadi satu. Jadi dia kelihatan ungkul nanti. Kalau sudah akar-akar yang tumbuh-tumbuh ini dia menyebar ke segala arah sini, nanti bisa menyatu. kalau untuk ini kan gabungan Pak Zakor. Iya. Dengan yang ungkul itu apakah mungkin cita-citanya kan ini nanti laku, apakah Iya. beda untuk harganya? Ya kalau selama ini kelihatannya ya masih tetap beda Mas, yang orsinil dengan yang gabungan kayaknya ya tetap beda harganya. Soalnya ya kalau yang orsinil itu kan membutuhkan waktu sangat lama. Misalnya nanamnya satu lengan gini, Ya. kalau engkel satu lengan ini 5 tahun mungkin hanya sekitar segini ya. Tapi kalau ini 5 tahun kan sudah besar. Ya. Tinggal kita seberapa nanamnya, tujuannya seberapa besar gitu. Tapi nanti itu yang tengahnya itu berjalan waktu juga nanti akan terisi juga Pak Zakor, Iya, ya. Nanti pasti tidak terlihat kosong. bedanya antara yang engkel atau yang gabungan. Ya tidak begitu terlihat. Kan ini sudah ungkul kan. Ya. Ya batang-batang yang lubang-lubang ini nanti terisi dari sulur-sulur, dan kebesarannya pohon-pohon ini nanti dia sudah melekat menjadi satu, sudah kelihatan utuh, tidak lubang-lubang seperti ini. Tapi ya kita membutuhkan waktu ya sekitar 5 atau 6 tahun lah, nanti biasanya sudah
unggul menjadi satu. Iya, itu teman-teman, sabar, intinya adalah sabar. Sabar, musuh kita waktu. Sabar, di dunia ini tidak ada yang instan, Ya. semuanya butuh proses, ada yang lama, ada yang sangat lama. Di sana juga ada kiro. Ini iprek atau spray. Ini yang sudah agak jadi Pak Sakur ya, Ya, ini ini sudah melekat. sudah menjadi melekat. satu. Ini sekitar 3 tahun Mas ini. Sudah melekat seperti itu Pak Sakur ya, Iya, 3 ini tahun. dulu gabungnya kita kecil-kecil, terus media lingkarnya juga kecil. Pertamanya ini saya menggabung, jadi sekitar 4 tahun ini sudah menyatu seperti ini. 4 tahun seperti ini teman-teman, sudah menyatu. Nah ini tinggal sedikit, ini nanti kalau ada sulurnya juga akan menutup sendiri. Kalau ingin cepat ini bisa disulam lagi, ditanami lagi. Bisa lebih cepat ditanami. Nah ini tadi ini yang seperti ini dicangkok gitu Pak Sakur ya. Iya, ini nanti dicangkok buat bibit lagi. Nah, ditanam di Ditanam. tempat-tempat yang masih kosong. Itu masih banyak lahan yang kosong. Nanti rencananya juga akan diisi lagi Pak Sakur ya. Iya, itu rencananya tadi nanti akan ditanami lagi. Nanti kalau yang sebelah selatan tadi sudah ada yang mungkin sudah siap untuk diangkat di atas ground, nanti dipindah ke sana. Ini juga ada yang sudah hampir jadi, ini sudah menyatu ini. Ini sudah terlihat nanti karakternya seperti apa. Kalau menanam di ground ini pakai talang semua Pak Sakur ya, ini talang. Ya, ini dalamnya ada tataannya Mas. Ini dalamnya talang ini ada tataan, terus saya kasih cor juga bisa, talang seperti ini dipotong juga bisa. Tujuannya apa? Tujuannya nanti akar yang di tengah sini tidak akan tumbuh ke bawah sana, dia akan menyamping seperti ini. Oh, biar Jadi menyamping. kita nanti kalau bongkarnya itu lebih mudah. Kita tinggal buka talang ini, akar sudah kelihatan semua. Jadi tinggal motong-motong gitu aja. Kalau yang bawahnya tidak dikasih talang atau tataan yang rata supaya akar tidak bisa masuk, itu nanti sulit kita mengangkatnya. Jadi nanti akarnya akan lurus ke bawah gitu Iya. teman-teman. Kalau menyamping kan mudah kita mengangkatnya nanti. Mudah mengangkatnya dan juga lebih bagus. Lebih bagus. Kalau ini kan tanahnya ini tanah produktif Pak Sakur ya. Iya. Apakah ini secara kalkulasi hitung-hitungan material itu rugi atau untung Pak Sakur ini? Kalau buat saya pribadi, saya kan senang bonsai ya. Iya. Jadi saya tidak pernah menghitung untung ruginya. Yang penting saya senang, ya sudah saya tanami aja. Kadang kan ada teman-teman sebelah tetangga Iya. yang punya sawah ini, kenapa sih sawah kok ditanami kayu seperti itu? Karena saya senang, jadi Hobi tidak Pak Sakur ya. masalah ya. Buat saya tidak masalah. Jadi semua kegiatan, semua aktivitas, semua pekerjaan yang kita lakukan itu satu harus berdasarkan kesukaan, Iya. minat atau hobi. Jadi nanti pasti akan lebih barokah istilahnya. Iya. Karena kita itu Allah satu cinta dengan pekerjaan kita.
Ini sangat panas teman-teman. Nah, kita ini membuat video sekitar jam 12-an ini. Nah, panas-panas tidak apa-apa ini. Nah, ini ada sancang. Nah, ini kenapa kok ditaruh di atas pot ini Mas? Kok yang lainnya enggak ini? Nah ini tadinya di rumah, terus rencana saya supaya cepat besar pohonnya, terus saya taruh di lahan sini. Kalau di rumah nanti tempatnya kurang luas. Oh, Gitu. masalahnya tempatnya. Ya, tempatnya di rumah kan terlalu sempit, jadi kurang luas, terus saya taruh di sini. Terus ditaruh di lahan seperti Ya. ini biar pertumbuhannya lebih cepat Lebih itu. cepat gitu ya. Ini sampai kering nih, Wah ya. Waktunya nyiram. nih. Waktunya nyiram ini. Tetapi di sini untuk pengairannya mudah Pak Sakur ya. Alhamdulillah sangat mudah. Di sini kan ada pompa air untuk mengairi ini, bisa kita buat pompa air di sini. Ini anting putrinya itu gabungan atau asli Ya, Pak Sakur? itu bawahannya mentaos. Sama yang seperti di rumah tadi ya. tadi ya. Atasnya anting putri, bawahnya mentaos. Digabung juga itu. Ini ada amplasan. Nah, ini semua adalah program gabungan. Kalau ini engkel, Mas. Oh, yang ini engkel, Iya, bukan gabungan ini. engkel ini iprek, ini juga jenis pikas, ini iprek. Tapi ini dari satu Satu pohon, batang, satu ya. batang yang ditanam. Ini ya cukup lama, tadinya hanya sebesar satu lengan, ini sudah 3 tahun baru seperti ini. Dari dahulunya itu satu lengan, 3 tahun sebesar ini teman-teman. Nah, Ya. ini perbandingan jari saya. Ya. Nah, tetapi selama-lamanya keripik itu tetap cepat Pak Sakur ya. Iya, cepat. Daripada langsung di pot, lebih cepat di lahan. Ini mohon maaf teman-teman jika suaranya agak sedikit terganggu karena di samping kita ada aktivitas itu penyiraman lahan, ada traktor juga. Untuk yang terakhir mungkin Pak Sakur ini untuk pemula. Untuk saran-sarannya bagi pemula itu apa saja jika ingin memulai menanam bonsai? Ya, saran saya untuk pemula, ya kita harus giat-giat untuk menanam pohon. Kalau kita benar-benar suka dengan bonsai, jangan malas-malas menanam pohon. Ya, kalau bisa kita juga berusaha melahan lah. Sekarang kalau berburu di hutan kan semakin lama semakin sulit. Nah, alangkah baiknya kita bisa menanam atau melahan, walaupun ladang kita hanya sedikit, tapi ditanami 1, 2, 3 pohon kan nanti juga akan menjadi lebih cepat pertumbuhannya, dan kita juga bisa punya bonsai kan kalau kita mau nanam. Intinya kita jangan malas-malas menanam lah. Kita harus giat menanam atau memprogram. Ya seperti itu Mas, kira-kira. Ya. Terus jika ada teman-teman yang berminat main ke sini, apakah diperbolehkan Pak Sakur ingin Monggo, belajar? silakan. Selalu terbuka untuk teman-teman pemula atau semuanya teman-teman pencinta bonsai. Monggo silahkan datang ke sini. Kalau ingin yang pemula ingin belajar, monggo silahkan saja. Ya. Ingin tahu bagaimana cara memprogram atau bagaimana konsep-konsep bonsai,
itu mari silahkan datang ke sini, saya siap untuk membantu teman-teman supaya apa, supaya Berbagi ilmu ya, Mas. ya bonsai di daerah Nganjuk ini supaya bisa berkembang begitu, Mas. Jadi Pak Sakur beserta keluarga membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk teman-teman yang ingin belajar, ingin mengetahui lebih lanjut tentang bonsai. Mungkin dari teman-teman yang sudah ahli bonsai, ingin belanja, ingin membeli bahan-bahan dari ladang Pak Sakur ini, diperbolehkan untuk mampir. Untuk alamatnya di mana ini Pak Sakur? Di Desa Njoho, Kecamatan Pace, Mas, Nganjuk. Nganjuk, Jawa Timur, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti aktivitas saya dari pagi hingga siang hari ini. Untuk teman-teman yang melihat video saya, semoga dengan video ala kadarnya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sebelum saya akhiri, jangan lupa klik like, subscribe, dan komentar. Salam bonsai Anjuk Ladang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.